Dan tambahan dana haji Rp1,5 triliun disepakati kemarin hari Selasa antara Kementerian Agama, pemerintah dan DPR. Permintaan ini sempat diprotes oleh DPR karena terlalu mepet dengan keberangkatan kloter pertama calon haji. Dan setelah dana dikucurkan, sudah siapkah pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk para tamu Allah? Kita bahas malam hari ini, sore ini bersama narasumber bergabung dari luar studio melalui Zoom. Ada Mas Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Mas Yandri, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung juga melalui telepon ada Pak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Pak Hilman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilman, terima kasih. Mas Yandri, terima kasih atas waktu Anda, Bapak-Bapak sekalian pada hari ini. Suara Pak Hilman terdengar sedikit lega ya, karena akhirnya sudah diketok ya kemarin. Sekalipun sempat ada hold, DPR sudah memberi kode ada hold dulu karena ini terlalu mendadak. Pak Hilman, apakah ini baru yang seperti ini terjadi? Ya, di dalam sejarahnya memang ini satu hal yang luar biasa, extraordinary ya. Jadi bahkan juga tidak disangka-sangka dengan adanya kenaikan semacam ini. Jadi kita sudah mencoba memitigasi apa yang disebut dengan paket yang dulu pernah disampaikan oleh kerajaan Saudi Arabia dan berubahnya sistem di sana dari muasasah kepada syarikah. Tapi memang informasinya baru resmi dirilis ya, dan itu tanggal 21 Mei itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menag tadi, dan ini membuat kita terkejut semua. Dan kami semua sudah mencoba berkomunikasi, bernegosiasi bahwa bagi Indonesia, bahwa sistem itu juga melibatkan pemerintah, dia melibatkan DPR dengan perancangan yang dilakukan jauh-jauh hari, ini akan memberatkan. Tetapi nampaknya masih sulit untuk bisa diatasi, kecuali kita memenuhi untuk periode tahun ini. Artinya itu harus dibayarkan kapan sebenarnya Pak Hilman? Ya, kalau pembayarannya bisa sambil berjalan ya, karena ini sudah sistemnya elektronik e-hajj. Betul. Jadi sambil jalan kita melakukan pemvisaan sampai ke musim hajinya. Ya. Jadi ini alhamdulillah kami masih berproses, jamaah-jamaah yang sudah lunas, sudah daftar itu, proses pemvisaan sudah jalan. Dan juga bahkan petugas tadi kita lepas ya untuk berangkat sebanyak 325 orang yang tim advance yang melakukan persiapan di sana. Jadi lebih fleksibel sebetulnya ya, dalam 1 bulan ke depan lah kira-kira, terus berproses setiap hari. Oke. Mas Yandri, sepertinya memang tidak ada pilihan bagi DPR selain untuk menyetujui ini karena waktunya juga sudah mepet. Tapi apa catatan dari DPR atas pengajuan tambahan biaya ini? Yang pasti apapun harus kita lakukan. Ini kan di tengah kedaruratan, persiapan haji biasanya Mbak Putri 5-6 bulan. Sekarang hanya 40 hari. Nah, ditambah lagi kita dikagetkan dengan tambahan anggaran dari Saudi yang minggu lalu baru kami terima informasinya sebesar kira-kira 1,5 triliun. Tapi dari awal kami mendengar berita itu dan saya langsung bertemu dengan Pak Dirjen pulang dari Saudi malamnya hari Senin yang lalu. Dari awal saya sudah bisa pastikan ini tidak boleh dibebankan ke calon jamaah haji karena akan lebih heboh dan lebih akan merepotkan. Maka kita sisir dari kamar mana kita ambil uang ini kira-kira gitu. Jadi alhamdulillah kemarin opsinya memang ada dari APBN, dari efisiensi dan dari jamaah haji, kemudian dari nilai manfaat. Akhirnya kita sepakati 2 saja kamarnya atau sumbernya, efisiensi sama nilai manfaat. Karena APBN saya tanya ke Pak Menteri Agama tidak mungkin karena dari sisi waktu, kemudian dari sisi mekanisme keuangan kita selalu mepet gitu. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Ini harus kita selamatkan calon jamaah haji. Ini muka Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Maka ya catatan ke depan menurut saya kemarin semua hampir anggota komisi dan dari meja pimpinan mengkritik tentang cara-cara Arab Saudi seperti ini. Nah oleh karena itu mungkin Pak Menteri Agama atau Pak Dirjen nanti setelah pasca haji ini terus melakukan komunikasi yang benar dan akurat kepada syarikah di Saudi, jangan sampai tahun depan terulang kembali. Nah saya kira perlu juga Kementerian Agama mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama
ngepung Saudi lah kira-kira gitu dalam tanda kutip ya. Dalam hal urusan haji sama-sama, ajak Turki, ajak Mesir, ya ajak Malaysia, kemudian banyak Afrika yang mempunyai jamaah terbesar gitu, atau ya negara-negara kecil. Intinya ini tidak boleh karena sepertinya sewenang-wenang dan keterlaluan menurut saya Saudi begini. Tapi apapun tadi menurut kami, kita syukur alhamdulillah tahun ini ada haji, maka tekad saya sebagai ketua Komisi 8 apapun harus kita lakukan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kita untuk lempar batu sembunyi tengah, enggak. Kita harus benar-benar melayani calon jamaah haji karena ini sekali lagi duta-duta bangsa Indonesia yang akan kita utus sebagai calon jamaah haji di Tanah Suci. Maka sudah alhamdulillah kemarin sudah diketok, sudah aman, dan memang begini Mbak Putri, kenapa kami ambil dari nilai efisiensi? Kalau diambil semua dari nilai manfaat, itu rasanya tidak adil. Bayangkan 1,5 triliun itu diambil dari nilai manfaat dari daftar tunggu. Ada 5 juta orang yang sekarang belum berangkat, nah dana yang sekitar 160 triliun itu dikelola, ada memang untungnya sekitar 10 triliun. Ya. Nah kalau itu diambil 1,5 triliun, tak lagi dikasihkan ke calon jamaah haji yang berangkat sekarang, tentu tidak adil. Maka kita pikir kemarin ada ternyata 740 miliar dari efisiensi 2014 sampai 2019. Gitu Mbak Putri. Oke. Pak Hilman, catatan dari Mas Yandri tadi terkait dengan komunikasi yang selama ini berjalan dengan pemerintah Arab Saudi selama pengurusan penyelenggaraan haji itu sebenarnya seperti apa Pak Hilman? Ya, yang dikomunikasikan banyak ya. Pertama, kita dulu ingat bagaimana kita berkomunikasi terus untuk bisa mendapat kuota ya. Kuota itu ya, dan alhamdulillah kita dapat 100.051 orang gitu ya. Kemudian juga dan itu jamaah terbesar seluruh dunia. Seluruh layanan yang disediakan oleh Saudi kita terus berkomunikasi, kebijakan-kebijakan tentang protokol, ya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan sebagainya. Memang di antara keseluruhan ya, sistem yang ada, informasi yang ada satu paket yang tidak dimunculkan oleh Saudi Arabia. Sejak awal itu Pak Hilman? Itu kepastian paket masyair ini. Masyair, ya, atau sebetulnya, jadi haji itu kan di masyair ini Mbak. Iya, gitu ya. betul. Inti dari haji itu. Puncaknya ya. Ada wukuf di Arafah, ya tinggal di Mina, kemudian juga Musdalifah. Di Musdalifah. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya dulu juga kita sudah menaikkan harga dari standar yang tahun 2019 ya, kita naikin dengan pajaknya yang 15% kita naikin, semuanya kita coba mitigasi. Nah, tetapi begitu muncul harga baru, nah ini nampaknya sangat memberatkan buat kita. Ya, kita juga sendiri melakukan protes dan kita sampaikan juga secara langsung kepada pemerintah Saudi Arabia waktu kami di sana, kepada otoritas sana, dan meminta juga dipikirkan kembali karena ini akan membuat memberatkan jamaah dari Indonesia dan dari seluruh dunia tentunya. Itu satu. Yang kedua, dan harga ini sama untuk semua negara ya Pak Hilman ya? Di Jeddah ya. Kami berkomunikasi intensif juga dengan misi-misi haji dari negara lain, dari Malaysia, dari Mesir, dari Turki, dan semuanya menunggu hal yang sama. Dan ketika ini muncul surprising. Memang berbeda dengan yang lain, jumlah jamaah kita itu kan banyak. Kita yang sudah 90% persiapan matang ini dikagetkan dengan munculnya harga layanan paket ini, tentu banyak pilihan pahit yang harus kita diambil, kalau saya bilang begitu. Tetapi ya kami dari Kementerian Agama tetap ingin menyelamatkan seluruh proses ya perjuangan dari jamaah kita dari Indonesia untuk tetap bisa menunaikan apa yang diimpikan, yaitu pelaksanaan haji tahun ini yang setelah 2 tahun sebelumnya kita tidak bisa melaksanakannya. Betul. Sekarang sudah diketok. Pertanyaannya, apakah setelah diketok kemudian pemerintah Kementerian Agama sudah siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu Allah asal Indonesia? Sudah akan berangkat, hari ini sudah berangkat beberapa petugas. Kita akan membahasnya setelah jeda ya. Bapak-bapak tetap bersama kami.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami membahas tentang pelaksanaan haji yang saat ini sudah berlangsung prosesnya. Masih dengan Mas Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Pak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Saya ke Mas Yandri sekarang. Mas Yandri, proses penyelenggaraan ibadah haji setelah 2 tahun pandemi, setelah lama tidak ada masyarakat Indonesia yang bisa diterima di sana, akhirnya dibuka. Sejak awal ini kemudian muncul polemik. Mulai dari soal pembatasan usia yang kemudian diprotes oleh banyak pihak sampai sekarang ada penambahan biaya, sekalipun penambahan biaya ini tidak dibebankan kepada calon haji. Anda memantau ini juga di lapangan? Betul Pak Putri, jadi hebohnya perhajian sekarang luar biasa. Tahun lalu itu kan isu hoaxnya itu bahwa dana haji habis karena kita nggak memberangkatkan calon jamaah haji. Padahal itu kan kebijakan Saudi menutup semua tamu dari luar Saudi. Nah sekarang ada lagi isu yang sangat viral di tengah masyarakat. Kenapa katanya pemerintah dan DPR membatasi umur 65 tahun maksimal? Sementara itu bukan kebijakan dari pemerintah Indonesia, bukan juga kebijakan dari DPR, itu murni dari Arab Saudi. Termasuk kemarin penambahan 1,5 triliun, katanya memang nggak becus ini ngurus haji. Jangan-jangan uangnya habis dipakai untuk ini, untuk itu. Nah, saya pastikan pertama pembatasan umur itu bukan dari Indonesia. Dan mudah-mudahan tahun depan pembatasan umur itu tidak diberlakukan lagi, dan kami sudah saya ketok palu di DPR, bila mana tidak ada pembatasan umur maka usia lanjutlah yang kita prioritaskan, di mana tahun 2020 yang gagal berangkat gara-gara pembatasan umur ada 56.000 orang. Nah itu dulu kita habiskan untuk kita berangkatkan, termasuk ya masalah pembiayaan tadi. Jadi itu bukan dari Indonesia, bukan dari Pak Menak, bukan dari DPR, itu benar-benar murni dari permintaan Saudi. Nah kalau nggak kita bayar, lebih rusak lagi kita. Semua jamaah tidak bisa berangkat. Maka mohon kepada masyarakat, bila mana perlu ada penjelasan atau hal-hal yang sifatnya perlu klarifikasi, saya sebagai Ketua Komisi 8 siap menerima masyarakat untuk melakukan menerima pengaduan, memberikan informasi atau menerima masukan dari masyarakat sehingga kita clear lah. Jangan ada fitnah gara-gara perhajian ini. Jadi saya pastikan perhajian atau pelaksanaan ibadah haji kita ini insya Allah semuanya lancar dan dananya aman. Gitu Pak Putri. Mas Yandri, berkaitan dengan penyelenggaraan haji, kemudian katakanlah penentuan, sederhananya penentuan biaya yang tambahan ini. Mengapa seolah-olah kemudian Indonesia, padahal kita punya jamaah yang besar, mengapa sepertinya tidak ada kemampuan negosiasi? Apakah memang seperti itu kenyataannya? Mungkin bisa Pak Hilman dulu menggambarkan sebenarnya kepada kami. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa ini situasinya sudah sangat mepet sekali ya. Tentu kita akan ada perbincangan yang lebih wise lah ya, yang lebih enak, lebih dalam gitu ya. Jadi kami juga tidak ingin otot-ototan ketika jamaah harus pergi minggu depan ya, dalam beberapa hari lagi. Tapi kita sudah sampaikan dengan baik dan mereka juga sudah menjawab, dan artinya ya kita sambung lagi Mbak, karena yang perlu kita lakukan bukan hanya kita ngotot dengan tahun ini kemudian tanpa ada solusi kan gitu. Betul. Tapi yang jelas kita kan punya kepentingan jangka panjang ya. Kita ingat ada 5,2 juta orang yang sudah antri. Tahun depan juga harus diberangkatkan. Nah kita justru ingin bagaimana sebetulnya pihak Saudi ya, nanti kita juga harus paham bahwa tahun depan ya harus lebih diperkuat lah tentang fairness-nya gitu ya. Bagaimana harga tahun depan itu juga lebih rasional ya. Kemudian juga situasi jamaahnya kalau full berarti biaya operasionalnya sudah bisa berkurang. Jadi seolah-olah gitu ya, memang sih mengelola 1 juta orang dan 2 juta orang, nah itu berkurangnya SDM kan juga tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi nah inilah apakah Saudi juga membebankan biaya operasional dan SDM yang seperti normal, tapi jumlah jamaahnya berkurang banyak kepada kita atau bagaimana? Nah ini yang terus kita dalami kan. Oke. Mas Yandri, ini penyelenggaraan haji pertama setelah pandemi ya. Apa menurut Anda yang betul-betul harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia? Pertama gini Mbak Putri, sekarang saja satu jamaah itu hampir 100 juta rupiah biayanya. Satu jamaah.
sementara jamaah hanya bayar 35 juta. Ya. Artinya ada subsidi dari dana kelola dan lain-lain tadi termasuk dana efisiensi sekitar 65 juta. Kalau ini dipertahankan terus-menerus dan tidak ada lompatan kebijakan, saya khawatir antrian panjang itu akan bobol. Artinya kata teman-teman itu seperti efek ekor sapi. Jadi di sekarang tebal, di ujungnya itu dana habis. Oke. Sehingga haji bisa bermasalah di akhir-akhir atau 2030 ke atasnya. Oleh karena itu perlu duduk bareng ini. Ya, MUI, BPK, kemudian pemerintah, ormas Islam, bagaimana menangani persoalan ini? Karena inflasi akan naik terus, apalagi sekarang perubahan dari muasasah ke syarikat, ini bisnis murni yang dianggap oleh Saudi, semuanya memakai paket. Paketnya bisa mahal, bisa setengah mahal, dan paling mahal. Nah, artinya kalau kita mempertahankan sistem sekarang, saya khawatir ini akan menjadi persoalan besar ya mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Sementara daftar tunggu sekarang untuk Makassar sudah hampir 50 tahun. Jadi habis pelaksanaan ibadah haji ini musim sekarang, saya kira mari kita duduk bareng untuk mereview semua persoalan perhajian kita ini, supaya ke depan itu bisa lebih komprehensif, termasuk kita bagaimana mengkomunikasikan Saudi Arabia, supaya tidak seenaknya dewek atau semaunya dia saja menaikkan atau membuat paket-paket yang harus disali oleh Saudi bawah Mekah, Madinah, Arafah itu yang milik umat Islam gitu loh. Jadi coba ini mesti dirembukkan di dalam negeri, sekaligus kita juga lobby dengan Saudi Arabia, bisa juga merangkul negara-negara Islam yang sebagai penyuplai jamaah haji dari luar Saudi Arabia. Gitu Mbak. Oke. Semoga itu bisa segera dilakukan dan sepertinya harus cukup segera mendapatkan solusi atas hal itu gitu ya. Saya terakhir ke Pak Hilman sedikit. Pak Hilman, sampai saat ini bagaimana persiapan untuk penyelenggaraan haji Pak Hilman? Ya, alhamdulillah sebagaimana saya sampaikan bahwa sebetulnya dari Kementerian Agama sudah dari Februari ya mengirimkan tim ya untuk persiapan hotel, persiapan cateringnya, untuk transportasinya ya. Kemudian di Indonesia juga kita sterilisasi, embarkasi ya, petugas kita juga sudah siapkan ya sistemnya, mitigasi COVID dan lain-lain. Ya insya Allah ya kita akan memberikan yang terbaik lah untuk jamaah kita, dan saya berharap betul serta mengapresiasi ya kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan DPR dengan BPKH dan tentu saja dan dukungan masyarakat ini, bahwa haji perdana setelah 2 tahun ini bisa terjadi, bisa dilaksanakan dan baik, dan kami dari Kementerian Agama tentu saja bisa melayani jamaah sampai mereka mabrur dan kembali ke Indonesia dengan sehat bugar. Baik, amin. Jadi kloter pertama haji pada tahun 2022 ini akan berangkat tanggal 4 Juni, betul ya Pak Hilman? Kalau tidak salah, dari 5 embarkasi haji. Semoga sukses, lancar semua, begitu juga dengan para petugas di lapangan. Amin. Begitu juga dengan tim evaluasi mungkin dari anggota Dewan yang juga akan berangkat. Terima kasih Mas Yandri sore hari ini sudah bergabung, Pak Hilman sudah bergabung, sehat-sehat selalu. Amin. Baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.